Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di dalam renungan firman Tuhan kita pada kesempatan ini. Pertama, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk saling menyapa melalui renungan firman Tuhan kita pada kesempatan ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada kesempatan ini dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan tema firman Tuhan kita pada kesempatan ini adalah bersama dengan Yesus selalu ada jalan keluar, atau bersama dengan Yesus selalu ada solusi. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya tidak akan membaca teks firman Tuhan ini. Bapak Ibu perhatikan Alkitabnya masing-masing. Nah, di dalam kehidupan kita setiap saat, Bapak Ibu saudara-saudara, di dunia ini kita berkali-kali dan seringkali kita diperhadapkan dengan masalah-masalah kehidupan. Tidak peduli itu persoalan yang ringan, tidak peduli itu persoalan yang berat, dan setiap pribadi kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia, kita juga menemukan langkah-langkah yang dilakukan oleh manusia di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupannya. Ada yang mencoba melarikan diri dari masalahnya dengan cara melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Bisa dia menghancurkan kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan yang menurutnya dapat menyelesaikan masalahnya, misalnya dengan minum minuman keras, dengan mengonsumsi narkoba, atau jikalau masalah-masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal spiritual, dia bisa pergi bertanya kepada orang-orang pintar dalam menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka ada yang memiliki niat yang lebih kuat lagi untuk bunuh diri, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam menghadapi masalah kehidupan kita, tentu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Karena sesungguhnya Allah tidak mengajar kita, Tuhan tidak mengajar kita untuk hal-hal seperti itu. Bersama dengan Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Bukanlah suatu slogan yang menjadi pemanis dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang seakan-akan membuat kita semangat, tapi kita sendiri tidak mengalami peristiwa yang seperti itu. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi. Merupakan sesuatu tindakan iman yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena memang Kristus itu adalah Tuhan yang menolong dan memelihara serta menjaga, bahkan selalu memberkati umat-umatnya yang percaya kepadanya. Itu sebabnya di dalam kehidupan kekristenan, setiap orang yang setia dan taat kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Itu adalah sebuah realita rohani yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, saya berharap kepada kita semua bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini, hati kita diingatkan kembali bahwa betapa Tuhan itu memberkati orang-orang yang hidup percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini, semua kita sudah belajar dan membaca firman Tuhan ini, yaitu tentang peristiwa pernikahan di Kana di Galilea itu. Yang permasalahannya adalah kehabisan anggur, saudara-saudara. Dan tidak adil bagi kita jikalau kita berbicara tentang masalahnya, tetapi kita tidak berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya, yang menurut saya kedua tokoh ini adalah tokoh utama, tokoh sentral dalam peristiwa ini, yaitu Maria dan Tuhan Yesus. Maria yang menemukan asal muasal dari masalah yang terjadi dalam pesta pernikahan itu, yaitu ketika dia menemukan bahwa di dalam pesta itu terjadi kehabisan anggur. Bapak Ibu saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan Maria ketika dia melihat tamu atau undangan masih berdatangan, tetapi dia melihat persediaan anggur untuk pesta pernikahan itu sudah habis.
Saudara bisa membayang? Tentu ada kegelisahan, bukan? Tentu ada ketakutan, bukan? Tentu ada rasa khawatir yang mendalam, akan menanggung rasa malu ketika undangan tahu bahwa anggur sudah habis. Dan ketika hal itu dia rasakan, kita dapat melihatnya ketika dia datang kepada Yesus untuk menyatakan keadaan itu kepada Yesus dan berharap Yesus akan menyatakan atau mengerjakan suatu hal yang membawa mereka keluar dari masalah yang sedang terjadi. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya dia datang kepada Kristus. Saya bisa membayangkan bahwa ada suatu harapan yang Maria bawa ketika dia menyampaikan hal itu. Tetapi pertanyaannya adalah, adakah yang salah dengan apa yang dibuat oleh Maria? Tentu tidak ada yang salah, saudara-saudara. Itu hal-hal yang terbaik yang sudah dibuat oleh Maria ketika dia melihat ada masalah yang terjadi dan dia datang melaporkan hal itu kepada Yesus dan berharap Yesus memberikan jalan keluar. Tetapi saudara-saudara, kita melihat reaksi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika hal itu. Dia tidak berbuat apa-apa, saudara-saudara. Bahkan dia berkata kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Waktuku belum tiba waktunya. Berarti ada sesuatu yang kurang pas menurut hitungan Kristus waktu itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, setelah saya membaca dan merenungkan hal ini adalah ternyata ada sesuatu yang kurang tepat yang telah dibuat oleh Maria ketika dia datang mengatakan hal itu kepada Kristus. Dua hal penting yang kita lihat dari tindakan Maria ketika dia melakukan hal itu, saudara-saudara. Yang pertama adalah ketika Maria datang kepada Yesus untuk pertama kalinya dan melaporkan hal itu kepadanya, kita melihat bahwa Maria datang sebagai seorang yang berharap bahwa Yesus mau mendengarkannya, karena kondisinya adalah Maria sebagai ibu Yesus. Jadi dia membawa kondisi kedekatan secara emosional, kedekatan secara batin, Maria sebagai ibu dan Yesus sebagai anaknya. Dan dia berharap bahwa Yesus mau mendengarkannya. Dan itu yang Tuhan Yesus rasakan. Dan itu yang Yesus temukan dalam sikap yang dilakukan oleh Maria. Jadi kalau kita menyimpulkannya, saudara-saudara, meminta, berharap sesuatu dari Tuhan tidak cukup bagi kita untuk melakukannya atas dasar kedekatan kita secara emosional dengan Kristus. Artinya adalah kita mengatakan pribadi kita sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya, mulut kita berkata seperti itu, tetapi sesungguhnya hati kita jauh daripada hal itu. Nah, itulah yang sedang dilakukan oleh Maria, saudara-saudara. Yesus tidak melakukan apa-apa, bukan? Di saat Maria melakukan hal itu. Tetapi bagian kedua, Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa saja yang dikatakan olehnya, lakukan saja. Di sini kita melihat bahwa inilah suatu tindakan yang paling tepat yang telah dibuat oleh Maria ketika dia datang untuk kedua kalinya kepada Kristus. Dia datang atas dasar iman dan percayanya kepada Kristus. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita ingin merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita ingin menemukan jalan keluar bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam menghadapi masalah-masalah hidup kita, yang pertama, tidak cukup bagi kita atas dasar melakukan segala sesuatu itu atas dasar emosional kebatinan kita, yang hanya kita menganggap diri kita Kristen dan Tuhan mau melakukannya karena kita Kristen. Bukan itu, saudara-saudara. Tetapi yang diperlukan dan diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita datang kepada Tuhan dalam sebuah tindakan iman yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dan hal itu yang dilakukan oleh Maria. Dia berharap kepada Tuhan. Dia berharap akan kuasa dan mujizat dari Kristus. Dan Yesus melakukan, mengubah air menjadi anggur. Singkat kata, kita dapat berkata bahwa iman membawa kita kepada mujizat. Iman kita kepada Allah membawa kita kepada mujizat Allah. Sehingga masalah-masalah yang kita hadapi, kita mampu berkata bahwa bersama dengan Yesus ada jalan keluar. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, tokoh sentral yang kedua adalah Yesus Kristus, pembuat mujizat itu. Yesus Kristus ketika melihat kondisi seperti itu, dia mengubah air menjadi anggur. Hal ini mengajarkan kepada kita
bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan berkali-kali kami sudah menyampaikan berdasarkan firman Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, peristiwa yang sama yang kita juga urai dalam renungan firman Tuhan kita pada kesempatan ini, bahwa Yesus sanggup melakukan dan menolong umat-umatnya, menolong orang yang berharap kepadanya atas dasar iman yang teguh di dalam pribadi mereka kepada Allah. Yesus mengubah air menjadi anggur dalam pesta ini, dan sekali-kali kita tidak menemukan ada pernyataan dalam bagian firman Tuhan ini yang menyatakan bahwa Yesus tidak sanggup menyelesaikan masalah itu. Buktinya saudara-saudara, ketika dia melihat itu dan dia menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh, dan dia mengubah air menjadi anggur. Air yang berubah menjadi anggur bukan air yang kemudian dapat berubah kembali menjadi air. Air yang sudah menjadi anggur tidak akan berubah kembali menjadi air lagi, tetapi Yesus telah mengubah esensi air itu sendiri menjadi anggur yang sesungguhnya. Dan di sini kita dapat memperhatikan bahwa air yang telah berubah menjadi anggur tidak lagi dapat berubah kembali menjadi air, tetapi dia akan tetap menjadi anggur. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kuasa yang ada pada Kristus, yang ada pada Yesus, sanggup mengubah sedalam dan seberat apapun masalah yang kita alami. Luar biasa saudara-saudara. Akar persoalan itu yang dibereskan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Tidak membiarkan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Akar masalah itu diubah menjadi suatu hal yang menyenangkan kita. Sehingga bersama dengan Kristus, kedukaan kita menjadi kesukaan kita. Kemiskinan kita menjadi kecukupan bagi kita. Kekurangan kita menjadi kelimpahan bagi kita. Kesedihan kita menjadi kegirangan bagi kita. Dan sebagainya. Karena bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekalipun kita sadar Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita ini diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan kehidupan, tetapi yang kemudian juga menyeret kita di dalam lembah ketakutan dan kekhawatiran dan kebingungan. Tetapi percayalah saudara-saudara, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus sanggup melepaskan kita. Peristiwa kekurangan di negeri Kana, di dalam pernikahan di negeri Kana itu telah menunjukkan dan memberikan sebuah pengajaran bagi kita bahwa Yesus sanggup melepaskan kita dari masalah hidup kita. Tidak ada masalah yang terbesar yang kemudian Yesus tidak dapat menyelesaikannya bagi kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apapun yang sedang engkau alami hari ini, laporkanlah itu kepada Tuhan. Melaporkannya atas keyakinan, atas dasar iman yang kuat di dalam Tuhan. Engkau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap masalahmu diberikan jalan keluar oleh Kristus. Karena tema firman Tuhan kita, bersama dengan Kristus ada jalan keluar. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Percayalah, Tuhan mengasihi engkau.